Halo guys, selamat datang di channel Pojokan Purpose. Perang banjir Al-Aqsa sampai saat ini masih berlangsung. Konflik Palestina-Israel kali ini agaknya memang layak diberi nama banjir Al-Aqsa, yang merujuk pada nama operasi militer Hamas karena operasi ini menjadi pembeda dari konflik-konflik sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, publik akan mengingat pencapaian terbesar militer Hamas yang memberikan kerugian terbesar bagi Israel dalam 50 tahun terakhir. Operasi banjir Al-Aqsa ini juga berpotensi akan mengubah status quo di Timur Tengah dalam beberapa waktu ke depan. Mengingat Israel bersumpah akan memberikan balasan yang jauh lebih besar. Sampai-sampai salah seorang politisi Israel mengancam bahwa balasan Israel kali ini akan jauh lebih dahsyat dari peristiwa Nakba tahun 1948. Momen di mana penderitaan rakyat Palestina dimulai. Melihat bagaimana respon Israel terhadap operasi banjir Al-Aqsa Hamas telah cukup membuktikan bahwa operasi itu benar-benar telah memberikan pukulan telak bagi Israel. Operasi banjir Al-Aqsa ini tidak muncul tanpa sebab. Hamas dan Israel memang telah berkonflik sejak Hamas menguasai jalur Gaza di tahun 2006. Sejak saat itu, Hamas dan Israel terhitung sudah 4 kali terlibat perang dalam skala besar di luar perang banjir Al-Aqsa tahun ini, yaitu di tahun 2008, 2012, 2014, dan 2021. Namun karena ketimpangan kemampuan militer, pihak Israel lah yang selalu mampu mendominasi dan mengakibatkan kerusakan fatal bagi Hamas dan Gaza. Selama ini, Hamas hanya menyerang dengan bermodalkan roket dan nekat. Israel lalu membalasnya dengan serangan udara yang hampir tidak bisa ditangkal oleh militer Hamas. Celakanya, Gaza merupakan wilayah padat penduduk, sehingga sangat sulit bagi Israel untuk menargetkan militer Hamas secara spesifik karena posisi mereka bercampur dengan warga sipil. Karena Israel ini kerap mengabaikan etika perang, mereka tanpa ragu membombardir target militer Hamas tanpa memperdulikan jatuhnya korban dari warga sipil. Sehingga dalam setiap konflik Hamas-Israel ini, jumlah kerusakan korban jiwa di kalangan Palestina selalu lebih banyak berkali-kali lipat dari korban jiwa di kalangan Israel. Kondisi ini diperparah dengan diterapkannya politik apartheid oleh Zionis Israel terhadap warga Gaza Palestina. Warga Gaza diblokir dari berbagai arah, darat, laut, dan udara. Perbatasan darat Gaza diblokir dengan pagar besi dan penjagaan militer. Jalur laut diblokir dengan patroli angkatan laut. Selain itu, suplai listrik, air, dan makanan warga Gaza semuanya dikendalikan dari Israel. Kondisi ini membuat Gaza dijuluki sebagai the biggest open air prison atau penjara terbuka terbesar di dunia. Sedangkan di wilayah Palestina lainnya, tepatnya di kawasan tepi barat, Israel terus menggencarkan pencaplokan tanah warga. Bahkan Israel mengambil langkah yang kontroversial dengan memindahkan ibu kota mereka dari Tel Aviv ke Yerusalem. Padahal Yerusalem merupakan kota suci yang diklaim oleh 3 agama Samawi dan sangat penting menjaga status kota ini sebagai kawasan netral agar tidak memicu eskalasi konflik. Alasan-alasan itulah yang memicu Hamas melancarkan operasi banjir Al-Aqsa ini. Operasi banjir Al-Aqsa ini setidaknya punya 2 tujuan. Pertama, membuat kerusakan seluas-luasnya di teritori Israel. Hamas memang terkenal sebagai faksi perjuangan Palestina yang tidak mengenal kompromi terhadap eksistensi Israel. Berbeda dengan faksi PLO yang mau berbagi tanah dengan negara Yahudi itu. Sikap zero tolerance terhadap Israel ini sudah menjadi basis serangan Hamas selama bertahun-tahun. Tujuan kedua operasi ini yaitu menculik sebanyak-banyaknya warga sipil dan personel militer Israel dan membawanya kembali ke jalur Gaza. Penculikan ini dimaksudkan agar Hamas bisa memaksa Israel untuk melakukan pertukaran tawanan. Dengan membawa mereka ke Gaza, Hamas bermaksud menjadikan para tawanan itu sebagai tameng manusia, agar Israel bisa menahan intensitas serangan udaranya terhadap Gaza. Ya, walaupun tujuan terakhir ini di tengah jalannya perang tidak tercapai karena Israel tetap melancarkan serangan udara besar-besaran sebagai ajang balas dendam. Sekalipun Hamas sudah memperingatkan bahwa banyak warga negara Israel yang tersebar di wilayah Gaza dan bercampur dengan warga lokal. Oke, jadi sekarang kita bahas detail operasinya. Operasi banjir Al-Aqsa dilancarkan pada 7 Oktober 2023. Hamas memulai serangan dengan melancarkan roket ke wilayah Israel. Ini merupakan serangan konvensional yang sudah lama dilakukan oleh Hamas. Cuman bedanya, peluncuran roket kali ini dilakukan dalam jumlah yang sangat masif. Hamas meluncurkan 5.000 roket hanya dalam waktu 20 menit ke berbagai wilayah Israel. Banyak analis militer meyakini bahwa masifnya serangan roket ini bertujuan untuk mengelabui sistem pertahanan canggih Israel bernama Iron Dome. Selama ini, Iron Dome cukup efektif meredam roket-roket yang ditembakkan dari Gaza. Namun Hamas berhasil menemukan celah kelemahannya.
Pengalaman perang telah mengajarkan Hamas bahwa Iron Dome ternyata hanya mampu menangkis roket dengan jumlah tertentu karena ada interval waktu beberapa detik untuk dapat beroperasi kembali. Hamas juga mempelajari bahwa Iron Dome hanya efektif menangkal roket dari arah yang sama. Maka dari itu, jika Hamas menembakkan roket melebihi jumlah yang bisa ditangkis Iron Dome dan melakukannya dari berbagai arah, Iron Dome akan kebobolan. Inilah yang membuat banyak roket Hamas kali ini yang berhasil meledak di wilayah Israel dan mengakibatkan kerusakan yang jauh lebih buruk dari sebelumnya. Jadi ini seperti melawan kualitas dengan kuantitas. Menariknya, roket yang ditembakkan oleh Hamas itu biaya pembuatannya jauh lebih murah ketimbang biaya pengoperasian sistem Iron Dome Israel. Sehingga Hamas bisa memproduksi roket sebanyak mungkin. Ya, sebagian roket Hamas itu merupakan buatan sendiri. Bahkan Hamas hanya mengandalkan kreativitas dan barang seadanya untuk memproduksi roket. Hamas misalnya menggunakan pipa air atau mengambil isi rudal Israel yang gagal meledak dan mengolahnya lagi. Di luar itu, Hamas sebenarnya juga mendapatkan dukungan senjata dari luar. Iran disebut-sebut sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam memasok senjata ke Hamas melalui proksi-proksinya. LA Times misalnya menduga Iran mengirim roket dan bahan peledak ke Sudan, lalu diangkut menyeberangi padang pasir di Mesir, dan diselundupkan lewat terowongan rahasia ke Gaza. Jurnalis independen Johnny Harris melaporkan strategi yang lebih mind-blowing lagi. Hamas menggunakan teknik sea smuggling alias penyelundupan lewat laut. Senjata diselundupkan di dalam kapsul dan dijatuhkan di sekitar pantai Gaza. Lalu pejuang Hamas mengambil dan membawanya ke Gaza. Strategi baru yang digunakan oleh Hamas adalah infiltrasi ke wilayah musuh alias ke dalam teritori Israel. Sebenarnya penerapan strategi ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Soalnya seperti yang sudah disampaikan tadi, wilayah Gaza dan Israel itu dibatasi oleh pagar besi yang tinggi dan penjagaan militer yang ketat. Namun ternyata Hamas tidak kehilangan akal. Mereka menggunakan teknik infiltrasi menggunakan para layang. Untuk menyempurnakan manuvernya, Hamas bahkan menambahkan mesin pada peralatan para layang itu. Milisi-milisi Hamas terbang melintasi pagar besi dan menyerang pos penjagaan militer. Infiltrasi ini berjalan mulus karena dilakukan pada timing yang tepat, yaitu saat perhatian komando pasukan keamanan Israel teralihkan oleh hujan roket beberapa saat sebelumnya. Pada titik inilah Hamas mendulang pencapaian militer terbesar dalam sejarah mereka. Hamas terus merangsek masuk, melumpuhkan penjagaan militer, menyerang pemukiman warga di sekitar perbatasan, menculik sebagian dari mereka dan merusak salah satu sisi tembok yang memisahkan Gaza dengan Israel. Para tawanan dari kalangan sipil dan militer dibawa masuk ke Gaza. Sebagian milisi Hamas terus merangsek masuk ke kota-kota di sekitar perbatasan. Dalam waktu kurang dari 2 hari, Hamas berhasil memasuki kota Sderot, Ofakim, Beeri, sampai Beersheva, dan terlibat baku tembak dengan aparat militer Israel di kota-kota itu. Serangan-serangan ini tentu menampar muka Israel. Israel belum pernah menerima serangan sehebat ini sejak Perang Yom Kippur 50 tahun silam. Israel menderita kerugian yang begitu besar. Ribuan warganya terbunuh, ratusan lainnya ditawan, kota dan bangunan banyak yang hancur, dan yang paling bikin terhina, musuh bisa merangsek masuk ke dalam wilayah kedaulatan mereka. Harga diri Israel semakin tercabik-cabik ketika mengetahui bahwa pelakunya bukanlah sebuah negara, melainkan hanya milisi kecil dari wilayah sempit di sudut tanah Syam. Pantas saja Israel membalasnya dengan keras. Israel bahkan mendeklarasikan perang dengan Hamas dan mengatakan kalau ini akan menjadi perang yang panjang karena Israel bersumpah tidak akan berhenti sampai mereka berhasil menumpas Hamas sampai ke akar-akarnya. Israel sampai merencanakan invasi darat ke Gaza demi tujuan itu. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Israel? Bukankah mereka punya kesatuan militer dan intelijen yang terkenal ahli menangkal serangan dari luar? Namun kenapa serangan yang satu ini bisa kebobolan? Salah satu faktor yang berpengaruh adalah timing serangan. Hamas melancarkan serangan dadakan saat Israel tengah berada dalam perayaan Hari Suci Yom Kippur. Penjagaan pada hari-hari suci cenderung melemah karena hampir semua orang pasti merayakan atau melaksanakan ibadah di hari-hari itu. Apalagi pada perayaan Yom Kippur ini, umat Yahudi fokus berpuasa dan berdoa untuk pemurnian dosa. Pertahanan Israel tampaknya berada pada titik terendah saat merayakan perayaan ini. Buktinya ini sudah yang kedua kalinya Israel diserang saat merayakan Yom Kippur. Di tahun 1973 silam, Israel juga diserang secara mendadak oleh negara-negara Arab saat merayakan Yom Kippur. Dan serangan itu berhasil membuat Israel kewalahan. Hamas tampaknya memperhitungkan timing serangan banjir Al-Aqsa ini dengan belajar dari masa lalu. Faktor berikutnya yaitu Israel merasa overconfident alias terlalu percaya diri. Memang benar, selama ini Israel telah meraih kejayaan di bidang militer. Israel pernah dikeroyok oleh negara-negara Arab dalam beberapa edisi perang. Namun Israel justru berhasil menang.
Israel juga memperbarui alutsistanya, meredam ancaman dari negara-negara tetangga, memiliki posisi tawar yang tinggi dalam politik global, dan baru-baru ini bahkan berhasil menjalin kerjasama dengan sejumlah negara muslim. Semua pencapaian ini membuat Israel jadi jumawa dan lengah. Padahal menurut laporan The Times of Israel, pemerintah Israel telah diberitahu oleh Badan Intelijen Mesir beberapa hari sebelum operasi Banjir Al-Aqsa bahwa Hamas sedang menyiapkan satu kejutan yang besar. Masih dalam laporan yang sama, Israel disebut malah mengabaikan laporan itu dan fokus memperluas pemukiman di tepi barat. Israel sebenarnya terus memata-matai Hamas dengan drone dan satelit, tapi melawan kelompok milisi berbeda dengan melawan negara. Melawan kelompok milisi lebih sulit karena mereka bergerak di balik bayang-bayang. Hamas mampu menyembunyikan operasinya dari pantauan teknologi karena mereka memilih menggunakan cara-cara tradisional dalam berkomunikasi. Satu lagi faktor yang berpengaruh atas kecolongan Israel yaitu pertikaian dalam negeri sepanjang tahun ini. Jujur saja Israel sebenarnya berada di ambang perang saudara. Mereka meributkan soal rencana amandemen sistem peradilan Israel yang membatasi wewenang lembaga yudikatif dan sebaliknya memberikan wewenang yang lebih besar bagi lembaga eksekutif dan legislatif dalam sistem peradilan. Salah satu isi rencana amandemen itu yaitu memberikan wewenang bagi pemerintah untuk menunjuk hakim. Rencana ini syarat akan kepentingan pribadi karena di saat yang bersamaan Netanyahu tengah terjerat sejumlah skandal hukum. Jika amandemen ini lolos, maka dia berpeluang memilih hakim yang dapat melindunginya dari kasus. Gejolak perang saudara ini sangat memprihatinkan, sampai-sampai ada sekitar 100 elit militer Israel yang ikut menentang rencana Netanyahu dan partainya ini. Inilah kemudian yang memicu munculnya satu spekulasi bahwa militer Israel sengaja membiarkan Hamas menyerang untuk menjatuhkan reputasi Netanyahu. Terlepas benar tidaknya spekulasi ini, yang jelas unjuk rasa penentangan amandemen telah menyita perhatian pemerintah sehingga membuka celah yang dapat dimanfaatkan oleh Hamas. Konflik kali ini menjadi momentum yang paling menentukan bagi Netanyahu sendiri. Mayoritas publik Israel menyalahkannya atas kecolongan kali ini. Dia tidak punya opsi lain selain memenangkan perang karena reputasinya benar-benar di ujung tanduk. Hampir dapat dipastikan Netanyahu tidak akan berhenti sampai Hamas berhasil ditumpas habis. Perang ini juga menjadi kesempatan bagi Netanyahu untuk memulihkan persatuan nasional yang sempat tercabik-cabik, menggalang kembali dukungan, dan fokus melawan ancaman dari luar. Jika Netanyahu berhasil menumpas Hamas dan mengambil kontrol penuh atas Gaza, maka reputasinya akan kembali naik. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, perang ini berakhir tanpa mengubah status quo apapun, Netanyahu akan semakin disalahkan. Karena Israel telah kehilangan banyak hal dan Netanyahu dianggap tidak mampu melindungi negaranya. Perang Banjir Al-Aqsa ini masih terus berlanjut. Namun satu hal yang perlu diingat, siapapun nanti yang memenangkan perang, tetap warga sipil lah yang kalah. Oke, jadi sekian dulu video kita untuk kesempatan kali ini. Semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di edisi video berikutnya.